Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan keempat untuk mata kuliah dasar pemrograman web dengan pokok bahasan HTML lanjut 2, yaitu tentang form. Seperti biasanya, saya akan mengingatkan bahwa fokus kita untuk pembelajaran adalah di active learning. Jadi pastikan Anda mempraktekannya sendiri, jangan copy paste, praktekkan sendiri, modify sendiri, coba analisa, dan pelajari lebih lanjut. Ini juga saya mengingatkan lagi mengenai pentingnya melatih soft skill ya. Sudah pernah saya bahas di kontrak kuliah. Saya akan kembali mencoba mengingatkan mengenai soft skill. Jika Anda mengikuti sesi perkuliahan via video conference Zoom, maka saya akan memastikan bahwa Anda melatih soft skill Anda. Tapi jika Anda tidak dapat mengikuti sesi perkuliahan via Zoom, maka Anda harus bertanggung jawab sendiri untuk mencoba melatih soft skill ini. Ingat, hard skill saja tidak cukup, jadi jika fokus Anda hanyalah untuk memahami materi atau bisa menerapkan materi perkuliahan, itu namanya hard skill, itu tidak cukup ya. Anda tetap harus melatih soft skill Anda. So, ini adalah pokok bahasan kita, jadi nanti diperkenalkan form itu apa, kemudian ada beberapa masukan yang nanti akan dibahas. Karena kita pakai HTML5, di dalam HTML5 sudah ada validasi dan field masukan khusus, ya. Kemudian bagaimana penggunaan atribut dalam elemen input. Yang terakhir adalah mengenai pengelompokan form. Ya, form sendiri fungsinya adalah untuk menerima informasi atau meminta umpan balik atau feedback dari user, ya, kemudian dikirimkan ke server. Di sini nanti kita, ini mata kuliah DPW, tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan via form, ya, kecuali nanti kita menggunakannya ketika mempelajari JavaScript, ya. Jadi kita di DPW tidak ada penggunaan server ya. Nanti penggunaan server di mata kuliah berikutnya yaitu PAW. Di sesi perkuliahan ini kita hanya fokus membuat form, tapi untuk penggunaannya nunggu nanti ketika mulai membahas materi JavaScript ya. Tapi JavaScript itu pun diisi klien, jadi kita memang tidak ada kaitannya dengan server ketika menggunakan form di sini. Untuk formatnya ya, formatnya berarti pakai tag form. Untuk membuat form menggunakan tag form ya. Ada dua atribut penting yang harus ada ya, walaupun memang tidak terlalu dibutuhkan untuk mata kuliah DPW, detailnya nanti ada di mata kuliah PAW. Jadi ada dua atribut penting yang harus digunakan sebenarnya untuk form, yaitu atribut action dan atribut method. Atribut action sendiri mendefinisikan tindakan apa yang akan dilakukan setelah menekan tombol submit. Ya, nilai dari atribut umumnya berupa alamat atau URL atau nama file dokumen web. Yang kedua, atribut method ya. Ini merupakan metode HTTP yang akan digunakan untuk mengirimkan data ke server. Saya ingatkan lagi, di sini nanti kita tidak ada kaitannya dengan server. Jadi sementara cukup tahu saja dulu bagaimana membuat form, kita belum mentaati ke server ya. Jadi pilihannya untuk nilai atribut method ada dua, post atau get. Ini adalah contoh form sederhana ya. Ya, diperhatikan ini ada 3 masukan. 1, ini 2, ini 3 ya. Form ini kebetulan atribut actionnya kita isi seakan-akan dia nanti setelah tombol submit diarahkan ke
file submit.html, kemudian atribut metodenya nilainya adalah post. Oke, kembali ke form, ada 3 masukan. So, masukan yang pertama baris ini yang membuat masukan yang pertama, kemudian masukan yang kedua adalah baris ini, masukan yang ketiga adalah baris ini. Nah, Anda perhatikan bahwa ya ada label ini first name. Nah, ini labelnya. Kemudian label yang kedua last name, ini labelnya. Nah, yang di sini dicontohkan adalah kita ingin menunjukkan bahwa label itu dikoneksikan dengan tag label dikoneksikan dengan tag input, ya bisa. Jadi artinya sistem nanti akan mendeteksi bahwa label dari input ini memang membahas hal yang sama, ya. Caranya bagaimana? Kita gunakan atribut di dalam tag labelnya, gunakan atribut for. Di dalam tag input, untuk contoh ini tag input, gunakan atribut ID. Nah, pastikan nilai dari atribut for dan atribut ID adalah sama. Kuncinya di situ untuk mengkoneksikan antara tag label dan input, ya. Kasusnya sama dengan yang kedua. Setelah itu ya diulang. Jadi untuk materi hari ini memang tidak ada tindak lanjut mengenai penggunaan form nanti apa yang akan dilakukan, tapi nanti kita akan melakukan tindak lanjut ketika membahas JavaScript, ya. Berikutnya, setiap masukan pastikan punya atribut ini, ya. Jadi nantinya ketika kita gunakan di JavaScript bisa dipanggil, tapi juga yang terbaru kita juga bisa menggunakan atribut name, ya. Jadi diulang, form sederhana, tentunya kita pakai tag form, oke. Kemudian tiap masukan ya, kecuali yang submit, ya. Submit kasusnya agak beda. Yang submit Anda bisa tambah label, ya. Tiap masukan kecuali yang submit Anda bisa tambah label, oke. Nah, ketika menambahkan label, pastikan atribut for ada di dalam label dan nilainya harus sama dengan nilai dari atribut ID dari masukan. Ya, nilai atribut for di dalam tag label harus sama dengan nilai atribut ID di dalam masukan. Entah apa itu. Kebetulan yang dicontohkan ini input, ya. Nah, berikutnya di tiap field masukan, ya, kecuali yang submit, ya, di tiap field masukan pastikan, ya, tadi kan kita pasti pakai ID, pastikan bisa ditambahkan juga dengan atribut name. Nanti akan sangat berguna sekali ketika kita mulai menerapkan JavaScript. Oke, sekarang kita detail mengenai jenis-jenis field masukan, ya. Yang pertama adalah submit dan reset, yaitu tombol submit dan reset. Submit digunakan untuk mengirimkan isi form ke server. Ya, reset untuk menghapus isian form. Nah, ini contohnya lagi ada masukannya, ya, 1, 2, 3, 4, berarti ini 1, 2, 3, 4, berarti ini 1, 2, 3, 4. Ya, jika Anda ingin membuat tombol submit, maka pastikan gunakan tag input, kemudian menggunakan atribut type, dan nilai dari atribut type adalah submit. Ya, berikutnya kemudian
kemudian untuk reset berarti pakai tag input, atribut type nilainya adalah reset. Nah, value di sini atribut value itu untuk menunjukkan teksnya di dalam tombol itu apa. Ya, kalau di sini kan submit. Yang ini reset. Ya, jadi teksnya value-nya bisa Anda rubah sesuka Anda. Nah, jadi ini bebas, mau diisi apa saja bebas value-nya. Anda ingin tombolnya ada tulisannya kirim atau oke atau apa, boleh. Oke, jenis masukan, field masukan yang berikutnya adalah text box. Text box itu bisa dua macam, yaitu murni teks atau password. Ya, jika ingin membuat text box berarti Anda pakai tag input. Tag input. Jika text box-nya nanti murni mau masukkan data teks seperti yang pertama ini, ya, berarti Anda harus pakai atribut type, nilai atributnya adalah teks. Tapi jika Anda ingin text box-nya itu nanti menyimpan data teks berbentuk password seperti yang kedua ini, maka Anda gunakan tag input, atribut type, dan nilai atributnya adalah password. Field masukan berikutnya adalah daftar dropdown. Ya, daftar dropdown ini untuk HTML5 ada dua versi ya. Sebelumnya hanya ada satu versi. Sebelumnya itu hanya ada yang select, tapi sejak HTML5 ada yang namanya data list. Ya, so ini adalah contoh data list. Yang ini adalah contoh select. Nah, ini adalah script data list yang kiri, yang kanan adalah script select. Ya, Anda cek ya. Kalau dari script seakan-akan memang lebih simple select, cuma data list ada kelebihan tersendiri. Dan untuk data list kuncinya hati-hati ya. Di sini kita gunakan tag input. Ya, jadi Anda menggabungkan tag input dengan tag data list, dan untuk mengkoneksikannya pastikan di dalam tag input itu ada atribut list yang nilai atributnya sama dengan atribut ID dalam tag data list. Ya. So ini ya. Challenge Anda adalah yang pertama, tadi kan ada dua pilihan daftar dropdown, data list dan select. Nah, challenge Anda coba buat scriptnya, kemudian diuji coba masing-masing, dianalisa ya, kemudian cari tahu perbedaannya apa. Ya, jadi kan tersedia dua pilihan. Anda diberi dua pilihan. Kalau zaman dulu hanya ada satu pilihan, yaitu menggunakan select. Kalau sejak HTML5 ada dua pilihan, bisa pakai select, bisa pakai data list. Nah, di antara dua pilihan persamaannya jelas. Mereka akan membuat daftar dropdown. Nah, tapi tentunya ada perbedaannya. Masing-masing punya kelebihan tergantung kebutuhannya. Silakan Anda uji coba, analisa, kemudian cari tahu perbedaannya apa sih. Nah, setelah itu Anda bisa memutuskan kapan sebaiknya saya pakai select dan kapan saya bisa saja pakai yang data list. Ya, karena memang tersedia dua pilihan dan masing-masing ada tujuannya yang sedikit berbeda. Kalau persamaannya membuat daftar dropdown, tapi masing-masing memiliki perbedaan fungsi yang lebih spesifik. Oke, field masukan berikutnya adalah radio button ya. Jadi membuat radio button. So, ini kalau membuat radio button kita pakai ini masukannya dua ya. Satu, ini dua. So, untuk radio button Anda pakai tag input. Ya, kemudian atribut type nilainya adalah radio.
Ya, yang kedua juga sama, ini tag input, atribut type nilainya adalah radio. Field masukan berikutnya text box ya, text box. So text box ini kita buat satu ya. Ya, text box berarti pakai tag input, atribut type nilainya adalah text box. Nah, perhatikan di sini ada atribut check ya, ada atribut check. Ini adalah contoh atribut yang tidak butuh spesifikasi value ya. Itu artinya adalah jika atribut ini ada, berarti dia digunakan. Tapi jika atribut ini tidak ada, by default dia memang tidak digunakan. Check itu adalah fungsi ini. Jadi memberikan tanda cek secara otomatis. Jadi kalau ini nggak ada, otomatis checkboxnya ini kosong. Oke, tadi Anda sudah diberikan contoh membuat daftar drop-down, radio button, dan checkbox. Ya, ke semua field masukan itu fungsinya sama, adalah memberikan daftar pilihan. Ya, jadi kalau daftar drop-down, pilihannya berbentuk drop-down. Kalau radio button, pilihannya berbentuk tombol radio. Kalau checkbox, pilihannya bisa dicek, berupa box yang bisa dicek. Nah, jadi kesamaannya adalah memberikan daftar pilihan. Nah, Anda harus menganalisa perbedaannya apa. Kalau disediakan 3 pilihan, ya, 3 pilihan semuanya untuk membuat memberikan daftar pilihan, ya, dari ketiga pilihan itu kapan Anda harus menggunakan daftar drop-down, kapan sebaiknya Anda harus menggunakan daftar drop-down, kapan Anda sebaiknya menggunakan radio button, dan kapan Anda sebaiknya menggunakan checkbox. Nah, itu yang harus Anda analisa perbedaannya apa. Oke, field masukan berikutnya adalah text area. Jadi text area itu seperti text box, tapi lebih banyak teks yang bisa dimasukkan. Jadi memiliki area. Jadi Anda bisa menentukan panjang lebarnya. Ya, agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya Anda membuat field masukan pakai tag input atau tag select. Kalau text area berarti Anda pakai tag text area. Ya, ini berikutnya adalah mengenai validasi dan field masukan. Jadi ini baru ada di HTML5 ya. Jadi HTML5 menyediakan beberapa validasi ya, dan beberapa field masukan yang sudah disediakan oleh HTML5 ya. So yang pertama adalah validasi required. Validasi required ya. Jadi ini contohnya adalah misal Anda punya form ya, kemudian form masukan tersebut mewajibkan Anda untuk mengisi data. Nah, jadi validasi required adalah digunakan untuk memastikan bahwa data diisi pada form yang dimaksud. Ya, jika user belum atau tidak mengisikan data dalam form yang dimaksud, maka nanti akan muncul error message. Nah, bagaimana menggunakannya? Tinggal Anda tambahkan atribut required di dalam form masukan yang dimaksud. Ya, kalau contoh di sini berarti di form atau field masukan yang pertama. Ya, jadi dipastikan bahwa kalau user lupa mengisi data dalam text box komentar, maka akan muncul message bahwa Anda wajib mengisi field masukan komentar. Yang kedua adalah placeholder. Placeholder ini semacam memberi hint ya. Kadang Anda melihat form itu dikasih hint,
isi dari field masukan ini seharusnya adalah bla 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 something gitu. Nah, ini contohnya kita beri hint, jadi kita tambahi saja atribut placeholder, ya hintnya misal masukkan komentar gitu. Ya. Jadi biasanya teksnya berbentuk abu-abu muda. Kemudian ada field masukan khusus juga HTML5 yaitu untuk date, ya. Untuk date, jadi kalau Anda pakai type date, jadi otomatis nanti ini field masukannya akan memiliki format date, ya. Berarti ini pakai format Western karena ini bulan dahulu. Kalau kita kan tanggal, bulan, tahun. Kalau Western bulan, tanggal, tahun. Atau kadang dia tanggal, bulan, tahun. Tapi yang ini adalah bulan, tanggal, tahun. Field masukan berikutnya adalah URL, ya. URL, jadi nanti ini ngecek formnya itu memastikan bahwa type-nya itu harus URL. Ya, kemudian ada juga number, jadi otomatis nanti formnya itu akan ngecek bahwa data yang dimasukkan harus berupa number. Bisa juga berupa range, jadi scroll bar, sebangsa scroll bar, ya. Jadi Anda bisa membuat range, bisa ditentukan min max-nya, ya. Bisa ditentukan default value-nya berapa. Ya, tinggal pakai atribut type kemudian range. Lalu ada field masukan email. Jadi ini nanti dipastikan kalau ini ya, contoh yang ini email. Jadi kalau mengisi ini pastikan formatnya adalah email. Cuma ini ada kelemahannya, dia tidak bekerja secara optimal, ya. Jadi kalau email kan misal abc@gmail.com. Nah, yang benar kan harus lengkap kan alamat emailnya, tapi seperti ini dia menganggap sudah betul, ya. Jadi tidak terlalu valid lah untuk email. Berikutnya ada field masukan untuk telepon, ya. Jadi Anda bisa mengatur formatnya untuk memastikan bahwa format telepon. Anda juga bisa kasih hint, ya, nanti formatnya seperti apa. Berikutnya ada field masukan untuk color, warna. Jadi contoh seperti ini, jadi kalau diklik nanti akan memberikan contoh, memberikan daftar pilihan warna yang bisa dipilih. So ini adalah tabel atribut type dalam elemen input, ya. Yang paling banyak kita gunakan memang adalah elemen atau tag input, kecuali untuk membuat text area dan untuk membuat daftar drop down select, ya. Jadi kita banyak menggunakan tag atau elemen input. Jadi kalau elemen input atau tag input tapi pakai type text, maka kita membuat satu baris kotak berbentuk teks. Kalau type-nya adalah password, maka satu baris kotak masukkan teksnya terinskripsi, ya. Kalau password kan biasanya menjadi dot 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 gitu. Kalau yang ini kan murni teks, ya. Kemudian kalau kita atribut type-nya adalah submit, berarti tombol submit. Kalau atribut type-nya adalah reset, tombol reset, dan seterusnya. Ya, tadi sudah diuji coba. Kecuali yang ini file sama search, silakan diuji sendiri. Time juga belum tadi. Time, date time lokal belum. Nah, button ini mungkin Anda kira mirip, sebenarnya agak mirip dengan submit dan reset, ya. Ya, cuma sama-sama membuat tombol, tapi yang ini spesifikasinya jelas fungsinya. Jadi dia pasti akan mengirimkan data ke server. Kalau ini pasti menghapus data isian. Kalau ini bebas, Anda boleh membuat tombol, fungsinya Anda tentukan sendiri.
Oke, kemudian ada atribut lain yang bisa digunakan. Tadi udah dicoba beberapa, yaitu atribut value itu untuk memberi nilai default ya, atau nilai awal. Kemudian ada read only. Jadi kalau Anda pakai atribut read only itu kotak masukan atau field masukannya itu sudah ada isinya dan tidak bisa diubah. Kemudian juga bisa disable. Disable berarti kotak masukannya tidak diaktifkan dan isinya tidak akan dikirimkan ke server ya. Anda bisa ubah size ya, max length, min. Ini tadi ada beberapa contoh size itu digunakan. Max length saya lupa, min digunakan tadi dicontohkan, max juga, placeholder sudah coba tadi. Required, check, lupa saya yang cek, ada pattern juga. Nah, ini yang di fungsi ini Anda cek ya, kalau pakai atribut min berarti bisa digunakan untuk type yang mana saja, jadi tidak semua type ya. Jadi kalau pakai atribut min berarti kombinasinya dengan type number, range, date, date time local, month, time, and week, dan seterusnya. Jadi pastikan ketika menggunakan atribut dicek di fungsinya dia bisa dipasangkan dengan atribut apa. Ya, berikutnya pengelompokan form ya. Jadi kita dapat mengelompokkan data form agar tampilannya lebih menarik untuk dilihat dan lebih mudah dibaca. Ya, untuk mengelompokkan form kita dapat menggunakan dua elemen atau tag, yaitu yang pertama field set. Field set itu untuk membuat kontainernya, jadi harus dibuat kontainernya dulu. Habis itu tag atau elemen legend itu untuk memberi judul kelompok ya. Jadi awalnya kan yang kita tambah itu ini field set ya, dibuka ditutup, kemudian ada legend ya. Jadi ini dibikin kontainer, kemudian di dalam kontainer diberi judul ya. Ini contohnya. So kita punya kontainer, ini yang kotak blok ini adalah kontainer ya. Field setnya ini adalah legendnya ya. Silakan dibuat untuk challenge 3. Untuk challenge 4 ini sebenarnya adalah gabungan dari materi pertemuan 3 dan pertemuan 4 ini ya. Jadi minggu lalu Anda sudah belajar membuat tabel. Saya ingatkan bahwa salah satu fungsi tabel sebelum CSS login digunakan, salah satu fungsi tabel adalah untuk mengatur tampilan ya. Di sini kita coba terapkan tabel untuk mengatur layout form. Jadi Anda tadi mengerjakan challenge 3, coba diatur layoutnya ya. Kalau tadi kan bentuknya tidak beraturan. Nah, sekarang Anda lihat bahwa ini kan sudah lurus contoh ini. Nah ini kan lurus, bagus ya, tampilannya bagus. Nah, silakan Anda terapkan konsep tabel ya, atur form Anda agar tampilannya lebih teratur atau lebih menarik untuk dilihat. Oke, closing ya. As always, saya mengatakan bahwa saya sebagai dosen Anda, saya percaya Anda bisa ya. Saya percaya Anda pasti bisa ya. Tiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang membutuhkan waktu yang cepat untuk bisa benar-benar paham, ada yang membutuhkan waktu so-so, sedang-sedang saja, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Silakan disesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing ya. Tapi saya intinya percaya Anda sebenarnya bisa ya. Jadi silakan berusaha sebisa Anda, berjuang. Terakhir ya, reminder, masalah itu pasti ada.
Pasti, selama masih hidup masalah pasti ada, tapi jangan lupa satu hal, tetap bersyukur. Ya, pasti ada hal yang tetap bisa Anda syukuri, pasti ya. Jadi tetap ada masalah, tetap berusaha bersyukur supaya energi positif kembali lagi. Energi positif sudah kembali lagi, maka Anda akan siap untuk berjuang lagi. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan 4 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.